مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نسأل الله أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Ininya mana? Ada tak? Tidak usah. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang berkaitan dengan rukun khutbah Jumat. Rukun khutbah Jumat. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang syarat khutbah Jumat. Syarat-syarat khutbah Jumat. Syarat khutbah Jumat ada 11. Dan kita sudah bahas yang pertama adalah laki-laki suci dari hadas, yang kedua suci dari hadas kecil dan besar, yang ketiga adalah suci dari najis, yang keempat menutup aurat, yang kelima berdiri jika mampu, yang keenam duduk di antara dua khutbah, yang ketujuh muwala di antara dua khutbah, kemudian yang kedelapan muwala antara khutbah dan sholat Jumat, yang kesembilan berbahasa Arab. Yang dimaksud dengan berbahasa Arab di sini adalah rukun-rukunnya yang insya Allah kita akan bahas sebentar lagi. Jadi berbahasa Arab maksudnya berbahasa Arab rukun-rukunnya. Kemudian yang ke-10 memperdengarkan rukun khutbah kepada 40 orang. Kemudian 11 dilakukan di waktu zuhur. Nah sekarang kita bahas rukun khutbah Jumat. Yang dimaksud dengan rukun khutbah Jumat ya, dimana ketika salah satu rukun daripada rukun-rukun khutbah Jumat ini tidak ada, maka bisa dikatakan bahwa khutbah Jumatnya tidak sah. Khutbah Jumatnya tidak sah. Nah, jadi di sini ada 5 rukun daripada khutbah Jumat. Yang pertama adalah mengucapkan hamdalah dalam 2 khutbah. Mengucapkan hamdalah dalam 2 khutbah. Apa itu hamdalah? Seperti alhamdulillah, alhamdulillah, atau lillahil hamd. Bisa alhamdulillah, bisa lillahil hamd, atau biasa juga innal hamdalillah. Nah, itu bisa. Jadi bisa innal hamdalillah, bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bisa juga lillahil hamd. Nah, yang penting mengandung hamdalah dalam 2 khutbah. Apa artinya dalam 2 khutbah? Di khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi di 2 khutbah wajib kita membaca hamdalah. Nah, baik itu innal hamdalillah atau alhamdulillah. Biasanya ada yang membaca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, atau biasa juga alhamdulillahi rabbil alamin, atau biasa juga alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Itu bebas aja nanti sigohnya seperti apa, yang penting ada kata-kata alhamdulillah. Nah, atau innal hamdalillah. Jadi tidak cukup kalau ada orang yang mengatakan asyukrulillah, itu belum cukup. Jadi harus pakai kata hamdalah. Tapi kalau ada hamdalah kemudian ditambahkan syukurnya boleh. Tapi yang menjadi rukun adalah hamdalah. Nah, atau ada yang mengatakan alhamdulillahirrahman. Alhamdulillahirrahman juga tidak bisa. Alhamdulillahirrahman, meskipun Ar-Rahman itu adalah Allah, tetapi harus pakai menggunakan lafaz jalalah, lafzul jalalah Allah. Jadi harus alhamdulillah, bukan alhamdulillahirrahman. Gitu. Jadi harus alhamdulillah atau innal hamda lillah, bukan innal hamda lirrahman. Nah, jadi tidak bisa menggunakan lafaz yang lain. Tidak bisa menggunakan nama-nama yang lain seperti Ar-Rahman. Ar-Rahman itu nama Allah juga, tapi tidak boleh. Jadi yang bisanya lafzul jalalah namanya. Apa itu lafzul jalalah? Allah. Nah, ini yang pertama. Dan harus ada di khutbah pertama, harus ada di khutbah kedua. Yang kedua, rukun yang kedua membaca sholawat dalam 2 khutbah. Jadi sholawat juga harus ada di dalam 2 khutbah. Khutbah pertama harus ada sholawatnya. Khutbah yang kedua juga harus ada sholawatnya. Apa itu sholawatnya? Minimalnya sallallahu ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa seperti itu. Nah,
Kemudian yang ketiga memberi wasiat takwa dalam 2 khutbah. Memberi wasiat takwa dalam 2 khutbah. Jadi di khutbah pertama harus ada wasiat takwa. Biasanya khotib mengatakan usikum wa iyaya bitaqwallah. Nah, itu artinya wasiat takwa, wasiat untuk bertakwa. Nah, kemudian atau bisa juga ittaqullah, atau bisa juga apa? Ittaqullah, seperti itu. Nah, atau ati'ullah. Tidak harus ittaqullah, boleh juga ati'ullah, boleh juga inzajiru anil maksiyah. Nah, dan sejenisnya. Jadi karena inti daripada takwa itu intinya taat kepada Allah, memerintahkan untuk taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Jadi paling tidak kita mengatakan ittaqullah atau usikum wa iyaya bitaqwallah. Ini harus ada di dalam khutbah. Ketika khotib tidak ada wasiat takwanya, berarti bisa dikatakan rukunnya tidak ada. Salah satu rukunnya tidak ada. Kalau salah satu rukunnya tidak ada, berarti khutbah Jumatnya juga tidak sah. Karena meninggalkan rukun artinya tidak sah. Nah, dan tidak cukup di khutbah pertama, harus ada di khutbah kedua. Jadi ini secara berurut ini 3. Dari rukun pertama, 2, 3. Ini urutannya biasanya sudah berurut ini. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ya kan? Atau kalau mau yang pakai innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu bisa juga. Nah, kemudian setelah itu, setelah hamdalah dan sholawat biasanya ada usikum. Nah, usikum biasanya dengar apa kalau khutbah di sini? Nah, wasiat takwanya seperti apa? Gimana? Usikum binafsi taqwallah. Usikum binafsi bitaqwallah gitu. Nah, atau bisa langsung ittaqullah ya ayyuhal muslimun ayyuhal hadirun ittaqullah, bisa seperti itu. Ittaqullah artinya ittaqullah, ayo kita bertakwalah kepada Allah. Nah, kemudian yang keempat, membaca satu ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Jadi harus ada satu ayat yang dibaca. Harus ada satu ayat yang dibaca. Jadi kalau ada khutbah tidak ada ayatnya, tidak sah. Tapi tidak harus di 2 khutbah. Pilih salah satu. Boleh di khutbah pertama, boleh di khutbah kedua. Ini maksudnya tidak wajib 1, boleh lebih, tapi minimal 1. Paling tidak ada satu ayat. Tidak cukup dibaca terjemahnya, yang arti Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya enggak. Harus bahasa Arabnya, harus ayatnya dibaca. Harus ayatnya. Jadi kita bisa milih ayatnya, mau di khutbah pertama bisa juga di khutbah kedua. Nah, kalau lupa membaca ayat di khutbah pertama, maka dibaca di khutbah kedua. Tapi kalau tadi hamdalah itu wajib di 2 khutbah. Sholawat wajib di 2 khutbah. Wasiat takwa wajib di 2 khutbah. Baca ayat pilih salah satunya. Bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua. Nah, 1 ayat. Seperti misalnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, ya kan, wa kunu ma'as shodiqin. Nah, itu bisa. Itu kan sudah satu ayat. Kalau 1 ayat misalnya nun atau wal qalam, tapi kalau 1 ayat tidak nyambung ya tidak bisa. Contohnya 1 ayat tapi kurang nyambung. Contohnya summa nazar. Nah, itu 1 ayat itu. Summa nazar. Apa summa nazar? Tiba-tiba kemudian melihat. Apa ini maksudnya? Ya tidak ada nasihatnya di situ. Tidak ada nasihatnya. Summa nazar. Nah, ini 1 ayat tapi tidak bisa dipahami hanya dengan 1 ayat ini. Nah, maka pilih ayat yang bisa dipahami. Nah, seperti ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Atau misalnya wala tamutunna ittaqullah haqqa tuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu juga ayat. Nah, atau ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin
wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Yang penting satu ayat, nanti sampai akhir dibaca. Nah. Kemudian yang kelima, berdoa untuk kaum muslimin pada khutbah yang kedua. Nah, jadi khutbah itu harus ada doanya, harus ada doanya. Kapan kita berdoa? Di khutbah kedua. Biasanya di akhir khutbah. Biasanya di akhir khutbah. Nah, ada doanya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Biasanya seperti itu. Nah, tapi doanya harus untuk ini kaum muslimin. Tidak boleh berdoa sendiri. Tidak boleh berdoa sendiri. Nah, atau doanya yang aneh-aneh. Allahumma rzuqna amwalan katsiran. Berikanlah kami harta yang banyak. Ya itu boleh, tapi untuk pelengkap. Tapi tidak cukup. Harus ada doa yang berkaitan dengan akhirat. Harus ada doa yang berkaitan dengan. Tapi kalau mau ditambah, ya tidak apa-apa. Tapi kalau hanya doanya tentang dunia saja tidak cukup. Tidak cukup minta kaya, minta mobil, minta rumah di khutbah Jumat. Ya boleh-boleh aja, tapi tidak cukup kalau hanya doanya seperti itu. Harus ada doa yang berkaitan dengan urusan akhirat. Nah, dan untuk kaum muslimin. Makanya biasanya pada umumnya khotib itu doanya Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu sudah sampai innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Nah, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau mau panjang juga enggak apa-apa. Mau lebih panjang lagi tidak mengapa. Nah, jadi ini 5 rukun daripada khutbah Jumat, yang dimana jikalau salah satu daripada rukun ini tidak dibaca, tidak ada, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Nah, jadi sebenarnya khutbah Jumat kalau kita hanya membaca rukunnya itu cepat sekali. Ya, 10 menit mungkin sudah cukup. Atau malah kurang. Nah, bayangkan kalau misalnya kita hanya mau rukun saja, contohnya alhamdulillah, ini khutbah pertama. Ya kan, khutbah pertama berdiri mulai alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti rukun pertama sudah. Kemudian sholawatnya yang paling ringan apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti sudah sholawat. Berarti sudah rukun kedua. Kemudian yang ketiga, ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ayyuhal hadirun ittaqullah, misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu baca satu ayat. Bebas nanti baca satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti sudah satu ayat. Berapa ini? 4. Rukun keempat sudah. Ya kan? Terus duduk, selesai. Duduk sekejap, terus berdiri lagi. Khutbah kedua ya sama, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu, biar panjang dikit, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya kan, rukun kedua salawat. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, atau usikum tadi bisa. Kemudian setelah itu baru berdoa, langsung berdoa. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat aqimus shalah. Sudah selesai khutbah Jumat. Ya kan? Kalau mau rukunnya tok gitu. Maksudnya yang penting sah gitu loh, maksudnya. Minimal, standar minimalnya berapa menit tadi itu? Ya enggak 5 lah mungkin 5 ya sudah selesai khutbah Jumat. Tapi standar gitu, standar minimal. Kalau misalnya tidak ada khotib, mana khotibnya ini berhalangan, ya naik aja baca itu, sudah selesai. Ya kan? Atau kalau mau nambah nasihat yang lain bisa juga. Ya kan? Nambah nasihat lain nanti pakai bahasa Indonesia juga enggak mengapa, tapi nasihat yang lain. Tapi kalau yang ini rukunnya ini usahakan bahasa Arab. Tadi alhamdulillah, jangan segala puji. Tapi kalau sudah alhamdulillah nanti diterjemahkan tidak apa-apa segala pujinya. Tapi jangan dari awal segala puji. Harus alhamdulillah dulu atau innal hamda dulu. Gitu. Sudah dihafal ini rukun khutbah? Sudah kan?
Jadi kita ulang ya, kita ulang. Khutbah pertama. Yang pertama apa? Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian yang ketiga wasiat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ya kan? Terus bisa 3, bisa 4. Nah, bisa 3, bisa. Ini bisa duduk ini. Tapi kalau mau ayat itu pilihan, bisa di khutbah pertama, bisa di khutbah kedua. Sekarang anggaplah kita bacanya di khutbah pertama, berarti jadi 4. Khutbah pertama 4. Hamdalah, sholawat, wasiat takwa, kemudian 1 ayat. 1 ayat sudah 4. Khutbah kedua berapa? 4 juga. Iya kan? Nah, jadi nomor 1 sama 3 ini di 2 khutbah ada. Nomor 4-nya anggaplah kita masukkan ke khutbah pertama. Nomor 5-nya kita masukkan ke khutbah kedua. Berarti 4. Nah, sekarang khutbah kedua 4. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian ittaqullah, wasiat takwa. Kemudian Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Tidak harus panjang. Itu pun Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat sudah cukup sebenarnya. Tadi itu saya panjangnya tadi itu innaka sami'un qaribun mujib. Tapi Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat sudah selesai, sudah cukup. Nah, berarti ya sudah selesai khutbahnya. Nah, tapi biasanya kan ditambah, jangan juga terlalu cepat. Nah, tapi jangan juga terlalu lama, jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat. Nah, ngantuk nanti ya katanya ngantuk. Sudah nih, sudah bisa jadi khotib semua ini. Tinggal hafal tadi itu alhamdulillahirabbil alamin. Anggaplah ya kan, anggaplah tiba-tiba jadi khotib. Atau tiba-tiba khotibnya turun ke kamar kecil. Kita belum ada ini. Nah, itu aja tadi alhamdulillahirabbil alamin. Sudah, yang penting sah, yang penting sah. Nah, kemudian masuk ke bab yang terakhir ini, jenazah. Bab jenazah. Jadi sini dikatakan kewajiban muslim atas saudaranya yang meninggal. Kewajiban muslim atas saudaranya yang meninggal ada berapa? Ada 4. Yang pertama adalah memandikan, kemudian yang kedua mengkafani, kemudian yang ketiga mensolatkan, kemudian memakamkan. Nah, jadi ini 4 kewajiban. Kewajiban di sini maksudnya fardu kifayah. Mana ini? Lupa saya. Ini bunyi apa ini? Ini tuh. Mulai aja langsung dari yang pertama ya, memandikan. Tapi nanti sebenarnya di sini nanti ada pembagian. Bagaimana kalau orang mati syahid? Bagaimana kalau orang kafir misalnya? Atau misalnya anak-anak kecil yang keguguran itu diapakan? Mau itu atau langsung ini? Mau dijelaskan? Hah? Atau bahas ini dulu nanti itu tambahan atau gimana? Kitabnya dulu ya, yang ada di kitab dulu. Nah, karena ini pada umumnya. Nanti ada pengecualian. Contohnya apa? Orang-orang yang mati syahid dalam pertempuran, apakah disolatkan atau tidak? Disolatkan atau tidak? Orang yang mati syahid berjihad kemudian mati syahid, disolatkan atau tidak? Kira-kira disolatkan atau tidak? Dimandikan atau tidak? Oh, kalau dimandikan tahu. Tidak dimandikan. Kalau disolatkan? Tidak disolatkan.
Jadi orang mati syahid itu tidak disolatkan. Karena inti dari sholat jenazah itu ya untuk memberikan syafaat sebenarnya, memberikan doa kepada jenazah. Sedangkan orang yang mati syahid itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Ibaratnya ya dia enggak, ya ibaratnya ya dia saja bisa memberikan syafaat, ngapain lagi dia disyafaati gitu. Jadi tidak usah disolatkan. Dikafani, dikuburkan atau tidak? Kalau itu jelas ya kan. Nah, tapi dikafani, dikubur, tapi dengan bajunya itu, baju perangnya dengan darah-darahnya, tidak dicuci, tidak dimandikan maksudnya, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Itu nanti pembahasan lanjutan saja. Nah, kalau orang kafir meninggal misalnya, kemudian kalau anak kecil atau yang keguguran, ya kan, itu nanti ada pembagian. Kalau orang muhrim meninggalnya ketika berihram di Mekah sana, nah itu misalnya bagaimana cara mengkafaninya dan seterusnya, itu nanti ada secara khusus. Tetapi secara umum kewajiban kita itu yang 4 ini. Yang kita dapat itu yang 4 ini: memandikan, mengkafani, mensolatkan, memakamkan. Kita mulai dari yang pertama, cara memandikan. Kita baca dulu. Minimal memandikan, ya. Minimal itu maksudnya kapan sudah bisa dikatakan sah atau tidak. Nah, minimalnya membasahi seluruh badannya dengan air, dan bisa disempurnakan dengan membasuh kubul dan duburnya, membersihkan hidungnya dari kotoran, mewudukkannya, memandikannya sambil diurut dengan air daun sider dan menyiramnya 3 kali. Yang bawahnya itu semua namanya ini tambahan. Yang wajib itu yang pertama saja, membasahi seluruh badannya dengan air titik. Berarti cara memandikan yang penting basah, seperti mandi wajib. Kapan mandi wajib itu dikatakan sah? Ketika seluruh badan sah. Tapi kan kalau mandi wajib rukunnya ada 2, niat sama membasahi seluruh anggota tubuh. Kalau mandi jenazah, memandikan jenazah, tidak bisa niat, sudah meninggal ya kan, tidak bisa niat. Siapa yang niat? Yang memandikan, tapi tidak wajib, sunnah. Yang memandikan sunnah berniat, tapi tidak wajib. Kalau misalnya yang memandikan tidak niat, sah atau tidak? Sah. Jadi rukunnya cuma 1. Mandi wajib 2, kurangi niat sama. Jadi mandi wajib kita sama memandikan jenazah itu ya sama. Tapi tentunya nanti ada cara yang sempurna. Tetapi kalau berbicara sah atau tidak, yang penting basah seluruh tubuhnya, sudah dikatakan sudah dimandikan. Apa artinya sudah sah? Berarti sudah tidak berdosa. Satu kampung itu sudah gugur kewajibannya, itu maksudnya, karena sudah sah. Nah, kalau misalnya ada mayat kemudian diangkat, kemudian dicelup di laut seperti ini, kemudian diangkat lagi, ya sudah sah. Tapi kan tidak beradab namanya, tidak menghormat. Apa dicelup sekali? Tapi itu ibaratnya, itu biar lebih paham maksudnya, yang penting basah gitu. Dicelup sekali, diangkat, ya sudah selesai sebenarnya. Tapi kan masa seperti itu? Ya itu namanya tidak menghormati, tidak beradab gitu. Tidak berbuat baik kepada jenazah. Nah, sekarang itu tadi minimalnya. Sekarang kita mau cara yang sempurna. Nah, mungkin bisa ditulis biar lebih rapi lagi, ya kan, biar lebih rapi lagi. Jadi tadi sekarang cara minimal. Tadi itu cara minimal itu tadi apa? Membasahi seluruh badannya dengan air titik. Sekarang ya, cara sempurna. Cara yang sempurna yang pertama. Yang pertama bisa ditulis menghadapkan ke kiblat. Menghadapkan ke kiblat. Apa maksudnya menghadapkan ke kiblat? Masalah contohnya di sana kiblat. Berarti kepalanya di sebelah sana. Kepalanya di sini, kakinya di sana. Kiblat di sana. Nah, gitu. Itu yang pertama. Tapi ini tidak wajib. Tidak wajib menghadap kiblat. Kepalanya sana, kakinya sana. Nah, itu dulu yang pertama. Yang kedua, menutup matanya. Menutup mata dan mulutnya. Menutup mata dan
mulutnya. Biasanya pakai apa? Pakai kain atau kapas. Ya kan, pakai kapas, ditutup ini lubang-lubangnya ini. Nah, supaya apa? Supaya anginnya tidak masuk. Karena kalau angin masuk bisa kembung, nanti cepat kembungnya. Maka ditutup dulu biar tidak banyak angin masuk. Nah, kemudian yang keberapa? 3. Direnggangkan otot-ototnya. Direnggangkan otot-ototnya. Kenapa direnggangkan? Karena orang jenazah itu cepat patah itu. Cepat patah, kaku, sudah keras. Jadi makanya harus pelan-pelan itu yang memandikan jenazah, jangan sampai patah. Jangan bilang kan sudah meninggal ya, biar sudah meninggal, tapi jangan sampai patah. Nah, kemudian yang keempat, direnggangkan itu maksudnya ya dipijit-pijit halus seperti ini. Ya kan, perenggangan otot dipijit-pijit. Kemudian tutup dengan kain. Yang keberapa? Pokoknya yang selanjutnya 4. Tutup dengan kain. Nah, mana jenazahnya ini? Ini. Nah, ini jenazahnya. Ini kainnya ini. Ini kain. Nah, ini jenazah. Ini pakai baju ini. Pakai baju ya, baju yang dipakai meninggal itu. Ya kan? Tadi sudah semua. Kemudian ditutup pakai kain. Gitu. Gini tadi, ini kepalanya ini kakinya. Ditutup pakai kain. Kemudian dibuka bajunya. Jadi jangan sampai buka bajunya itu tidak ada kainnya, nanti auratnya kelihatan. Jadi gunanya kain ini supaya auratnya tertutup saat pakaiannya dibuka. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kalau pakaiannya susah dibuka, digunting, tidak apa-apa. Digunting. Tapi kalau bajunya bagus masih mau dipakai, ya jangan digunting. Misalnya mahal, misalnya bajunya mahal, masih mau diwariskan, atau yang mandikan ahli warisnya, oh saya mau pakai ini nanti bajunya, jangan digunting, berarti dilepas. Tapi kalau misalnya wah sudah ini nanti dibuang aja, ya digunting tidak mengapa. Kemudian setelah itu apa? Nomor berapa? Ya pakai pengalas tangan. Pakai pengalas tangan, sapu tangan atau apalah. Yang mandikan ini maksudnya, yang memandikan. Sudah seperti ini pakai pengalas tangan. Supaya apa? Supaya nanti tidak menyentuh auratnya saat membersihkan kubul dan duburnya. Jadi tidak boleh langsung ketika nanti, jadi pakai pengalas tangan. Nah, atau apa? Sapu tangan. Kemudian kalau melihat aurat apa hukumnya? Haram juga. Jadi tangan kita saja yang masuk. Tidak boleh diangkat. Diangkat. Makanya gunanya tadi ini kain ini supaya menutupi auratnya, supaya kita tidak lihat. Tangan kita saja yang masuk seperti ini ketika membersihkan kotorannya. Seperti itu. Makanya nanti pakai sapu tangan juga. Sapu tangan, kemudian tangannya yang masuk di balik kain itu. Insya Allah bisa lah, tahu lah meraba itu yang mana, ya kan? Tidak usah dilihat, apalagi sampai dilepas. Nih, jangan dilepas. Ya, tetap dijaga auratnya ini, tetap dijaga. Jadi haram melihat auratnya meskipun sudah meninggal dunia, haram. Nah, tapi mahram ya tetap. Kemudian yang selanjutnya sudah pakai sapu tangan. Sudah mulai nanti mengusap perutnya, diangkat sedikit kepalanya seperti ini, dipegang supaya lebih cepat keluar. Kemudian ini diurut supaya kotoran-kotoran yang tersisa di perut itu bisa keluar sebelum nanti dibersihkan dubur dan kubulnya. Jadi dipijit seperti ini turun. Kalau bisa, ini kan baring. Kalau bisa kan biasa 2 orang sampai 3 orang, ya kan? Nah, satunya itu bantu untuk ngangkat setengah sedikit
sedikit. Nah, kemudian yang satunya digosok gitu, diurut perutnya supaya keluar sisa-sisa, bisa keluar semua kotorannya. Kemudian setelah itu, setelah perutnya diurut, ya, ditekan seperti itu, tapi jangan terlalu keras juga, maksudnya ya normal, standar. Kemudian setelah itu duburnya, sekarang barulah membersihkan dubur. Jadi perutnya dulu biar keluar semua sekalian, baru dibersihkan dubur dan kubulnya, yang depan dan belakang, lubang depan dan lubang belakangnya. Nah, biasanya lebih bagus lagi satu nyiram, satu yang bersihkan. Satu nyiram, satu bersihkan gitu. Disiram tapi siramnya dari atas ini, enggak apa-apa. Ini kan kain kayak seperti ini biasanya, ya kan? Nanti bisa tembus itu, bisa tembus. Atau mau dari bawah, yang penting pada intinya jangan sampai lihat, baik yang nyiram ataupun yang membersihkan. Nah, yang penting intinya jangan sampai lihat dan jangan sampai tersingkap. Bagaimanapun caranya ya bisa dari atas, ya nanti terserah. Nah, kemudian yang poin berikutnya 7, berapa nih? Oh, sudah 8 toh. 8. Setelah membersihkan dubur dan kubur, nanti bersihkan hidung. Jadi, hidung kalau bisa dengan kain basah, kain-kain basah gitu, atau tisu-tisu basah atau kapas-kapas yang agak basah. Nah, dibersihkan hidungnya. Nah, kemudian jangan langsung pakai jari. Nah, kemudian apa? Giginya juga dengan kain basah, tapi kalau bisa kainnya yang lain. Jadi ada satu kain sini untuk hidung, ya, kemudian kain yang lain untuk gigi. Kasihan kalau dari hidung ke gigi, kita aja nggak mau, ya kan? Dari ini ke sini satu kain kan nggak bagus. Jadi kalau bisa ya perlakukan seperti kita lah, ibaratnya seperti orang hidup. Nah, kemudian setelah itu bersihkan kuku-kukunya, bersihkan kuku, kotoran-kotoran yang di kuku, di jari-jarinya itu dibersihkan semua. Nah, 8, 9 berarti 9. Nah, setelah sudah dikeluarkan tadi, sudah diurut, kemudian dibersihkan kubul dan duburnya, kemudian sudah dibersihkan hidungnya, giginya dan seterusnya, mulutnya. Kemudian baru setelah itu kita wudukkan. Wuduk seperti biasa ya, wuduk. Diwudukkan tapi. Nah, diwudukkan dari tangannya, kemudian kumur-kumur ya, masukkan air dikit-dikit. Nah, kemudian basuh wajahnya sampai kakinya, sama seperti wuduk pada biasanya. Jadi mewudukkan. Nah, kemudian nanti setelah wuduk bisa, yang memandikan juga bisa nambah doa wuduk, nambah doa wuduk plus doa wuduk, mewudukkan plus doa wuduk gitu. Nah, kalau bisa airnya jangan air panas atau hangat seperti itu, kecuali memang di situ cuacanya sangat dingin, ya, musim dingin misalnya, luar negeri musim dingin, ya enggak apa-apa. Tapi pada hakikatnya air biasa atau dingin dikit. Nah, air Tawangmangu lah, air sini ya enggak apa-apa. Nah, karena kalau air hangat itu nanti kulitnya akan apa ya, kendor atau apa itu namanya. Ya, jadi jangan air hangat, apalagi air panas jangan. Nah, kemudian yang ke-9. 12. Sudah 12. Ya, pokoknya urutannya terserah nanti nomornya bagaimana ya. Kemudian setelah wudhu, membasahi seluruh tubuhnya. Jadi sudah wudhu, membasahi seluruh tubuhnya dengan air. Nah, membasahi seluruh tubuhnya dengan air. Kemudian setelahnya, nah ini tadi yang wajib ini. Yang tadi ini kita setelah mewudhukan itu membasahi seluruh tubuhnya, itu kan tadi wajib, itu yang wajib. Yang sebelumnya itu sunnah semua. Yang kita sebutkan sebelum membasahi seluruh itu sunnah semua, karena yang wajib tadi cuma satu, membasahi. Tapi urutannya itu setelah wudhu baru dibasahi seluruh
tubuhnya. Kemudian di antara yang sunnah juga bagaimana cara membasahi seluruh tubuhnya. Mungkin nomor setelahnya bisa dituliskan sunnah berurut secara sesuai urutannya. Bagaimana urutan memandikannya ketika kita ini kan mau dibasahi seluruh tubuh? Bagaimana caranya? Dari mananya dulu? Dimulai dari apa dulu? Seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu dimulai dari kepala dulu. Kan tadi sudah diwudukkan ini. Kita mau basahi seluruh tubuhnya. Nah, ada sunnahnya, urutannya itu. Nah, urutannya bagaimana? Kalau mau wajibnya ya bebas tadi. Yang penting basah semua. Tapi kita mau yang sunnahnya, yang sempurna. Dari kepala dulu. Nah, bisa ditulis dari kepala dulu. Ini sudah wudhu, mau membasahi seluruh tubuh. Bagaimana caranya? Mulai dari kepala. Kepala kemudian turun ke muka, kepala dan muka gitu aja. Kepala dan muka atau wajah. Nah, intinya sudah selesai semua ini. Kepala ini nomor 1 ini urutannya nomor 1. Setelah wudhu mau membasahi ini urutannya nomor 1. Sudah selesai ini baru pindah ke sebelah kanan sini. Apa namanya ini? Badan bagian kanan gitu aja. Badan bagian kanan. Kanan depan. Tambah kanan depan yang ini. Badan bagian kanan depan. Mulai dari ujung jari kanan. Mulai dari ujung jari kanan sampai ujung jari kaki. Nah, jadi tadi sudah kepala, bersihkan wajahnya sudah semua dibasuh dengan air, baru pindah langsung ke sini, ke tangan kanan ini. Jadi ini dibasuh, naik ke sini dari ujung jari kanan saya, naik ke atas sini, naik terus turun ke bawah sampai ujung jari kaki kanan saya. Jadi dari ujung jari tangan kanan saya sampai ujung jari kaki. Jadi dari sini naik ke atas baru turun ke bawah gitu. Tapi kalau mau dari bawah ya boleh-boleh aja. Tapi tadi kita mau urutan yang sempurna itu. Nah, sesuai urutannya. Kemudian setelah itu baru badan ya sama tadi, tapi pindah kiri. Kalau tadi kanan, badan bagian kanan tadi. Berarti ini badan bagian kiri depan. Nih 1 tadi. Ini sudah selesai kan tadi 1, 2 ini depan kanan badan kanan depan, kemudian badan kanan kiri. Sama juga caranya tadi dari ujung jari tangan kiri sampai ujung jari tangan kanan. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada yang siap dimandikan, kita mandikan. Nah, biar langsung gitu, biar langsung. Nah, berarti 1 kepala, 1, 2, 3, ya kan? Terus 4 sini, kanan belakang. Ini sampai belakang semuanya. Nah, kalau tadi kan depannya tok. Nah, sekarang belakang kanan. Kemudian yang kelima belakang kiri gitu. Jadi mudah saja. 1, 2, depan dulu semua. 1, 2, 3, 4, 5. Intinya kanan dulu baru kiri gitu ya. Kalau depan kanan depan baru kanan kiri. Kiri. Kiri depan. Belakang kanan, belakang kiri gitu. Urutannya seperti itu. Udah. Mirip dengan mandi mirip atau sama? Bedanya apa? Kalau mirip berarti tidak sama kan? Nah, bedanya apa kira-kira? Diguyurkan. Ya itu 1 tadi. Ini cara basuhnya tadi maksud saya. Cara basuhnya sama atau tidak? Ini sudah mandi wajib. Gimana urutannya kalau mandi wajib itu sama yang urutan yang tadi mandi jenazah itu atau sama persis atau mirip-mirip? Mirip-mirip. Sekarang kan kalau sudah mirip berarti tidak sama. Sekarang mau tahu yang tidak sama yang mana? Kita depan dulu. Kalau jenazah
Kebalik mungkin. Depan belakang ya. Ya kebalik ya. Ya intinya gitu. Intinya gitu. Kalau mandi wajib ya sama tadi, mirip-mirip. Cuman kalau mandi wajib itu bedanya, kalau jenazah tadi depan dulu semua. Depan dulu semua. Maksudnya semua itu kanan, kiri, depan dulu. Terus setelah depan semua baru belakang, kanan, kiri. Kalau mandi wajib kanan dulu semua. Depan belakang. Ini dulu semua. Depan, belakang, baru kiri depan, kiri belakang. Nah, berarti kita ulangi 5 urutan. Memandikan jenazah dulu. Memandikan jenazah tadi seperti yang dicatat. 1, ya kan? Kepala. 2, 3, 4, 5. Ini sudah kan? Mandi wajib. 1, 2, 3, 4, 5. Sama atau tidak? Beda dikit kan? Beda. Kenapa? Kalau jenazah itu depan dulu semua. Kenapa? Karena ya susah dibalik-baliknya itu. Kalau kita kan ya enggak usah balik-balik ya kan? Karena sudah berdiri. Jadi bisa aja kanan dulu semua gitu. Tapi kalau jenazah harus butuh bantuan. Jadi selesaikan yang depan dulu sekalian, kanan kiri, baru nanti balik kanan kiri. Sudah ya? Berarti ibaratnya ya sama aja, mirip-mirip lah. Yang bisa mandi wajib bisa memandikan jenazah sama. Sebelum mandi juga kan sama-sama disunahkan wudhu tadi. Nah, dan sebelumnya itu juga kan membersihkan kelaminnya, ya kan? Membersihkan kelaminnya sama, mirip-mirip dengan mandi junub. Nah, kemudian sekarang itu urutan apa tadi? Urutan cara membasuh seluruh tubuh dengan air. Ada urutannya. Sekarang ada sunnah yang lain. Nah, mungkin yang terakhir ini. Sunnah yang terakhir disunnahkan yang wajib 1 kali. Disunnahkan 3 kali atau 5 kali, bisa 7 kali, bisa 9 kali. Yang penting ganjil. Jadi 1 itu minimal. Disunnahkan boleh lebih, tapi yang ganjil 3, 5, 7. Oh kalau dirasa ini belum terlalu bersih, misalnya ini jenazahnya masih terlalu kotor gitu misalnya, ya tambah 9. Intinya yang ganjil. 3 dirasa sudah cukup. Ini rasanya sudah bersih sekali, apalagi mungkin air sedikit, ya cukup 3 misalnya. Sangat terbatas air, cukup 1 kali yang wajib tok, sama sunnahnya 3. Nah sekarang cara memandikan yang 3 kali. Nah, apa maksudnya 3 kali? Yang pertama, ini 3 kali basuhan. 3 kali basuhan dengan urutan yang tadi. Kalau tadi itu 1, 2, 3, 4, 5, itu hitungannya 1 kali. Diulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 3 kali. Itu namanya 3 kali. Jadi 1 kali selesai, kemudian diulang lagi sampai 3 kali. Nah sekarang yang 3 kali ini bagaimana? Menggunakan air apa? Nah yang pertama, air pertama itu digunakan kalau bisa airnya air sider. Apa itu sider? Kalau tidak ada sider, pakai sabun. Pakai sabun, air sabun. Sider itu apa itu? Bidara ya? Sider bidara bahasa Indonesianya. Nah, air bidara itu air yang pertama. Tidak ada bidara, ganti sabun. Tapi sabun mandi ya, jangan sabun cuci. Nah, kemudian yang kedua itu air pertama. Kan kita bilang tadi bagusnya 3 kali. Air pertama tadi itu air sider, strep atau air sabun kalau tidak ada. Air yang kedua air bilas. Air bilas. Apa maksudnya air bilas? Ya tadi bilas bekas sidernya, atau kalau pakai sabun berarti bilas sabunnya gitu. Berarti air bilas itu ya air tidak ada campurannya. Air yang tidak ada campurannya, air yang kedua. Air yang pertama itu dicampur dengan sider atau dicampur dengan sabun.
Nah, karena kan nanti ada sidernya. Nah, itu butuh dibilas pakai air bersih, air murni. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ditutup dengan air, ya, air murni, tapi kalau bisa ditambahkan sedikit dengan kapur. Nah, sedikit dengan kapur. Tahu kapur kan? Untuk supaya lebih awetnya, tidak terlalu bau juga. Nah, jadi kapur. Jadi ini urutannya tiga tadi. Mulai dari apa? Air sider. Kemudian yang kedua itu bilasan sider atau bilasan sabun kalau pakai sabun. Kemudian yang ketiga air murni, ya, yang tidak ada campurannya, ditambah sedikit dengan kapur. Itu penutupnya. Itu penutupnya pakai kapur. Sudah tiga. Mau 5 boleh juga. Mau 5 boleh juga. Nah, kalau 5 bagaimana? Kalau 5 sider dulu, baru dibilas, terus pakai sider lagi, dibilas lagi, kemudian ditutup dengan air kapur. Jadi sidernya 2 kali. Kalau tadi kan 1 kali semua, itu 3 kali 1 kali. Sider, bilas, kapur, gitu aja. Sider, bilas, kapur. Kalau mau 5 berarti sider, bilas, kapur gitu. 7 nanti ya gitu aja, bisa bebas. Nah, mau 9 juga boleh. Nah, sudah, ini sudah selesai tadi. Sudah selesai. Pakai handuk ya mungkin, ya kan. Kemudian nanti dikeringkan, karena nanti mau dikafani. Dikeringkan ya pakai kain atau pakai handuk ya boleh. Tapi tadi jangan sampai ini kainnya terbuka. Ini nanti kainnya, karena ini kan sudah basah, ini kain yang digunakan mandi. Ini nanti diganti dengan kain yang baru lagi, yang kering, untuk nutup sebelum nanti dikafani. Jadi pas mau diangkat, setelah dimandikan, nanti dikeringkan, ibaratnya pakai handuk atau apa, kemudian diganti nanti yang basah itu dengan kain yang kering, kemudian nanti diangkut untuk ke tempat mengkafaninya. Nah, tempat untuk mengkafani jenazahnya. Ini sudah selesai kan? Sudah ini. Ini memandikan. Sudah dulu atau gimana nih? Ya. Sudah dulu ya. Ada setelahnya kan mengkafani. Nah, bagusnya kalau ada kain, nah, kita langsung ikat gitu. Langsung praktek gitu. Ya, kita ambil teorinya, terus langsung kita tuliskan misalnya. Yang pertama gini, kemudian kita ikuti. Yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini. Nanti saya tuliskan di papan tulis cara mengkafani. Kalau ada kain, atau diadakan. Ada. Ya, kalau ada, bawa kain sama talinya mungkin, ya, sama orang yang siap dibungkus. Siap dibungkus. Nanti kita pekan depan insya Allah mengkafani. Kita tuliskan dulu teorinya dari 1, 2, 3, 4, sambil nanti praktek masing-masing nanti bisa coba gitu. Jadi ketika nanti diminta untuk mengkafani atau keluarganya ada yang meninggal kemudian tidak ada yang bisa, nanti bisa semua insya Allah. Nah, mungkin kita cukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Naktatim bidoa kafaratil majlis. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ilaikum minni atabut tahiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.